Selamat datang di keseruan bermain di dunia binatang di My Pets My Adventure. Ini masih di teras rumah belakang ya, nih kebunnya masih gelap. Dan anaknya Mbak Oyen yang dari tadi meong-meong minta makan. Kita mau bahas apa ya? Oh ya, biasanya image-nya orang-orang itu kalau pelihara kucing itu mahal itu ya karena makanannya lebih mahal dari manusia, obatnya lebih mahal dari manusia, kalau ke dokter lebih mahal juga biayanya dari manusia ya, walaupun nggak semua sih. Makanannya itu ya, makanan kucing itu saya kan kerja di toko pakan ternak, paling murah itu berapa itu ya, sekilonya 21.000. Sedangkan makanan manusia ya, beras manusia ada juga yang mahal ya kalau yang impor-impor itu. Tapi kalau yang lokalan aja ya paling ya 17.000 sudah dapat itu beras barito ya. Ada juga yang cuma 400 gram 80.000, 85, 95. Ada yang sampai ratusan ribu lah sekilonya. Terus obatnya juga. Sehingga banyak orang mengurungkan niat ya untuk memelihara kucing karena khawatir dengan biaya yang membengkak. Padahal si anak bulu ini tidak selalu memerlukan pengeluaran yang fantastis ya. Karena kunci utama adalah untuk memelihara dengan hemat adalah perawatan yang tepat dan pemberian makanan bergizi. Nah, menurut berbagai sumber, perawatan harian dan mingguan ini adalah fondasi kesehatan dan kebahagiaan si kucing karena dapat mencegah masalah kesehatan yang lebih serius dan mahal di kemudian hari. Ya, seumpama penyakit yang serius kayak prostat dan lain sebagainya bisa dicegah, itu ya sebenarnya ya nggak terlalu mahal juga sih. Nah, ini ada 5 perawatan rutin yang tidak memerlukan biaya besar ya. Seperti misalnya yang pertama, menyisir bulu secara teratur. Ya asalkan si meongnya ini mau, nggak rewel, ini ya gratis saja ya. Karena selain menjaga backsoundnya masih tetap kokok ayam, selain menjaga bulu tetap halus dan bebas kusut, juga bisa mengurangi resiko hairball, bahkan mempererat ikatan antara sang pemilik dengan si kucing kesayangan ya. Ya asalkan sesuai dengan jenis bulunya ya. Yang nggak terlalu mahal juga sih, ada yang 12.000, ada yang kalau di toko tempat saya kerja itu mentok paling mahal itu cuma 45.000, itu yang udah komplit sih itu. Nah, yang kedua ini dengan membersihkan kotak pasir setiap hari. Nah, kebersihan kotak pasir ini adalah prioritas utama untuk kesehatan kucing dan kenyamanan yang punya jelasnya ya, karena kotoran yang menumpuk dapat menjadi sumber penyakit dan bau tidak sedap. Selain itu, kalau tidak dibersihkan ya, kotoran menumpuk ini juga bisa menimbulkan protes si meong ya. Akhirnya dia malah pupnya sembarangan nanti kalau kotorannya tidak dibersihkan. Nah, kalau pupusnya sudah sembarangan itu mengganggu kenyamanan yang punya juga. Yang ketiga adalah dengan
memeriksa dan membersihkan telinga. Kita harus memperhatikan ya apakah ada kotoran atau tanda-tanda infeksi pada telinga kucing. Harus dibersihkan perlahan ya dengan kapas yang lembut dan cairan pembersih. Ini mau kemana nih si Meong? Cairan pembersih khusus kucing jika diperlukan. Sembunyi dia. Yang keempat, dengan memotong kuku secara berkala. Nah, karena si Meong ini suka menunjukkan kasih sayang dengan nyakar ya memotong kuku ini bisa membuat ungkapan kasih sayangan itu tidak menyakitkan ya untuk kita ya pemiliknya. Dan kuku yang terlalu panjang ini dapat melukai perabotan rumah juga dan bahkan dirinya sendiri. Nah, gunting kuku khusus kucing ini juga sangat terjangkau, itu yang paling murah paling 12.000. Ada juga yang mahal-mahalnya itu yang 45-an itu. Yang kelima ini dengan memberikan perhatian dan kasih sayang. Nah, ini adalah biaya paling murah tapi paling berharga ya, karena dengan meluangkan waktu untuk bermain, mengelus, dan berinteraksi dengan si kucing ini akan membuat ikatan emosional yang kuat dan membuat kucing lebih bahagia, juga mengurangi resiko stres yang dapat memicu masalah kesehatan. Nah, ternyata merawat si Meong ini ya tidak selamanya mahal ya. Itu yang terakhir malah gratis. Nah, untuk memilih makanannya ini ya, yang berkualitas juga nggak terlalu menguras dompet ya. Kalau kita punya tipsnya, seperti misalnya yaitu dengan membaca komposisi bahan dengan teliti ya. Kita harus memastikan protein hewan ini berada di urutan teratas daftar bahan ya, dan menghindari makanan yang banyak mengandung filler atau bahan tambahan yang kurang bermanfaat. Yang kedua ini dengan menyesuaikan dengan usia dan kondisi kesehatan. Anak kucing, kucing dewasa, kucing senior ini memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda. Begitu juga dengan kucing yang memiliki kondisi kesehatan khusus. Kita juga harus, kok hilang? Oh, itu si Meongnya lagi makan. Kita juga harus mempertimbangkan makanan yang kering atau basah ya. Kombinasi keduanya ini dapat memberikan manfaat yang optimal. Karena makanan kering ini baik untuk kesehatan gigi, sementara makanan basah membantu menjaga hidrasi. Nah, yang keempat ini saya suka ini, dengan mencari promo atau diskonan. Kita bisa memanfaatkan promo atau diskonan yang sering ditawarkan toko hewan peliharaan atau platform belanja online ya. Nah, yang kelima ini dengan komitmen dan tanggung jawab. Karena memelihara kucing memang membutuhkan biaya, namun dengan perencanaan yang baik dan fokus pada perawatan serta nutrisi berkualitas, kita ya si pemilik ini dapat memberikan kehidupan yang layak dan bahagia bagi si kucing kesayangan tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Yaitu yang terpenting adalah komitmen, tanggung jawab, dan kasih sayang yang tulus ya sebagai pemiliknya. Dengan begitu kehadiran si Meong ini di rumah akan menjadi sumber kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Ya, cukup sekian ya pembahasan tentang cara merawat anak bul ya.
merawat kucing si Meong ini tanpa menguras dompet. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.